Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Riswarawati, NIM C7221978. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Hukum Ekonomi dengan materi kelompok 2, yaitu tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, definisi hukum Islam. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur segala kehidupan manusia. Tujuan dari dibuatnya hukum Islam secara umum adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjamin kebutuhan manusia mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Dan tujuan hukum Islam juga mencegah atau menghindarkan manusia dari keburukan atau kemudaratan di dunia dan di akhirat. Dilihat dari segi pembuatan hukum, tujuan hukum Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-umur dariyat atau primer, yang kedua ada al-umur hajiyat sekunder, dan ketiga ada al-umur tahsiniyat atau tersier. Yang pertama ada al-umur daruriyat atau primer. Tujuan primer dalam hukum Islam adalah tujuan yang harus ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak dicapai, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Keempat, kebutuhan hidup yang primer ini ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan serta harta. Yang kedua ada al-umur hajiyat atau sekunder. Hajiyat atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Tujuan hajat dalam hukum Islam ialah terjaga dan terpeliharanya tujuan kehidupan manusia terhadap kebutuhan sekunder itu sendiri. Kebutuhan yang bersifat sekunder ini terdapat dalam muamalah, ibadah, dan sebagainya. Kebutuhan hidup sekunder ini apabila tidak terpelihara akan menjadi kesulitan bagi hidup manusia. Yang ketiga ada al-umur tahsiniyat atau tersier. Tahsiniyat adalah tujuan hukum untuk menyempurnakan kehidupan manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Yang kedua, ada asas-asas hukum Islam. Asas adalah landasan cara berpikir secara dasar. Asas hukum Islam merupakan dasar bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir terutama dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum Islam merupakan landasan dalam tata tertib hukum. Yang pertama ada asas keadilan. Keadilan merupakan tujuan dalam terbentuknya hukum. Hukum dibuat sebagai upaya meraih sebuah keadilan. Manusia ditunjuk sebagai penyelesai perkara, wajib baginya menyampaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Untuk menertibkan sesuatu dalam pelaksanaannya harus jelas aturannya dan diketahui masyarakat. Apabila di dalam hukum itu ada larangan, maka yang dilarang itu sudah jelas. Demikian pula apabila ada sanksi atas larangan tersebut sudah dicantumkan secara tegas. Yang ketiga ada kemanfaatan. Intinya dalam asas kemanfaatan ini, keadilan dan kepastian hukum tersebut harus bermanfaat bagi orang atau masyarakat banyak. Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni seperti mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Asas-asas hukum Islam, ada asas legalitas. Asas legalitas yaitu asas yang tidak menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelumnya, terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya. Jadi jika seseorang dapat berbuat apapun selama perbuatan atau pelanggaran tersebut belum diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini bertanggungjawaban pidana bersifat individual, artinya kesalahan seseorang tidak bisa dipindahkan kepada orang lain atau bahkan minta untuk diganti. Siapapun yang berani melakukan perbuatan, maka ia sendirilah yang harus bertanggung jawab. Yang ketiga ada asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai hakim dengan bukti-bukti meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas-asas hukum perdata dalam hukum Islam, yaitu ada asas kebolehan atau mubah. Asas ini membolehkan kebebasan bagi yang memiliki kepentingan untuk dapat melakukan muamalah dan mengembangkan hubungan tersebut.
Asas kemaslahatan hidup. Asas kemaslahatan hidup, hubungan perdata apapun dapat dilakukan asal mengandung makna bahwa hubungan itu mendatangkan kebaikan. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Asas ini berarti bahwa mencegah atau menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan keuntungan. Asas-asas hukum perdata dalam hukum Islam. Ada asas kebajikan. Asas ini merupakan sebuah hubungan perdata mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kedua pihak. Asas kekeluargaan. Asas ini dilakukan sebagaimana rasa kekeluargaan, yaitu dengan tolong-menolong dan kasih mengasihi. Asas adil dan berimbang. Asas ini mengharuskan setiap pihak berlaku adil baik dalam pembagian hak maupun kewajiban. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. Asas ini Islam mengajarkan bahwa seseorang harus menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan imbalan atau haknya. Ada asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Tindakan yang dapat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain dalam suatu hubungan perdata tidak dibenarkan. Asas kemampuan berbuat. Manusia sebagai mukallaf yang mampu berbuat atau melakukan hubungan perdata. Ada asas tertulis atau diucapkan di depan saksi bahwa suatu hubungan perdata dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis di hadapan saksi agar dapat dibuktikan atau dilakukan secara lisan namun harus disaksikan oleh saksi. Yang terakhir ada karakteristik hukum Islam. Seperti telah disinggung pada uraian pada pendahuluan, bahwa hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari undang-undang buatan manusia, bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlaki, dan alami. Karakteristik hukum Islam diantaranya ada sempurna. Hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan baik muamalah, ibadah, namun tidaklah kaku atau keras dan memaksanya. Dalam hal ini Allah hanya memberikan kaidah umum. Yang ketiga, ada universal dan dinamis. Universal di sini bahwa hukum Islam diturunkan untuk semua golongan manusia di bumi ini. Dinamis mempunyai kemampuan berkembang dan mengikuti zamannya. Sistematis dalam artian bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah aturan yang bersifat logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi saya mengenai materi tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan karakteristik hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.